Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini di masa akhir libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Ian Faris serta Bondan Wicaksono di gerbang tol Cikatama serta Adi Wahadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Jihan terlebih dahulu. Jihan, hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik Nataru. Bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, Sri dan juga saudara, pasca libur Natal dan juga Tahun Baru, memang kondisi di depan gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik dari Jakarta yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya menuju ke Jakarta. Yang mana memang hari ini diprediksi sebagai puncak kedua arus balik. Dan puncak pertama ini telah terjadi di tanggal 28 Desember lalu. Dan tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, setidaknya hingga pukul 19.30 ini yang mengarah ke Jawa ada sekitar 21.450 kendaraan, sedangkan yang mengarah balik ke Jakarta ini ada di angka 32.657 kendaraan. Yang artinya memang arus balik ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun ke area-area seperti Semarang, Jawa Tengah, lalu juga ke wilayah-wilayah Jawa Timur begitu ya. Nah, memang untuk kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, setidaknya di tanggal 3 Januari ini ada sekitar 47.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta, dan memang hari ini diprediksi kendaraan melintas yakni arus balik ini di angka 50.000. Memang sampai saat ini untuk total kendaraan masih di angka 32.000 begitu ya, dan perkiraannya memang nantinya peningkatan arus kendaraan ini capaiannya bila dibandingkan dengan hari-hari normal ini naik sekitar 34%. Namun memang kami akan pantau seperti apa kondisi lalu lintas, karena kalau kita berbicara terkait kondisi di depan gerbang tol Cikampek Utama ini cukup berbeda dengan puncak pertama, yakni pada tanggal 28 Desember kemarin, yang mana kepadatan terjadi cukup panjang begitu ya, mulai dari gerbang tol hingga ke arah Jakarta, yakni ke tol Jakarta Cikampek. Nah, kalau saat ini terpantau masih lancar, kendaraan pun didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga masih ada beberapa kendaraan berat yang melintas. Nantinya apabila terjadi kepadatan akan diterapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, yakni berupa kontraflow, dan ada juga penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan seperti menuju ke gerbang tol ataupun gardu tol, lalu juga di penyempitan jalan dan juga menuju ke rest area. Sampai saat ini kami pantau masih lancar, belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Asri. Baik, lancar belum ada arus lalu lintas yang diterapkan. Tapi apakah ini bisa dikatakan atau sudah ada statement dari kepolisian bahwa puncak arus balik sudah berakhir, Jihan? Ya, Asri dan juga saudara, sampai saat ini memang informasi yang kami dapatkan dari Korlantas Polri dan juga pihak Jasa Marga, yakni Trans Jawa, ini mengatakan bahwa untuk puncak arus balik memang diprediksi di sekitar tanggal 28 Desember kemarin dan juga hari ini, yakni tanggal 4 Januari. Namun memang tidak menutup kemungkinan kepadatan masih akan terjadi di minggu-minggu setelahnya, dikarenakan memang masih ada beberapa anak sekolah yang belum kembali ke waktu sekolah begitu ya, dan memang periode-periode seperti weekend ini kendaraan diprediksi volumenya akan terus meningkat baik minggu ini ataupun mungkin di minggu-minggu depannya. Asri. Baik, dari Cikatama kita bergeser ke jalur arteri di Karawang, Jawa Barat. Ada Adi Wahadi di sana. Adi, kalau di jalur arteri arah Jakarta, situasi lalu lintasnya seperti apa malam ini? Dan juga saudara, pantauan arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang saat ini terpantau cukup padat oleh kendaraan arus balik, wisatawan maupun pemudik libur Natal dan Tahun Baru. Dan kondisi ini terjadi sejak sore tadi dan ternyata terjadi hingga malam ini. Artinya kepadatan yang terjadi jalur arteri masih bertahan, dan peningkatan jumlah kendaraan ini sebenarnya terjadi sejak
Sabtu kemarin dan hari ini juga masih terjadi. Artinya meski ada 2 waktu di akhir puncak arus balik, tingginya peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan arus lalu lintas di 2 hari ini antara hari Sabtu dan Minggu ini cukup padat oleh kendaraan. Dan pantauan terkininya bisa dilihat secara langsung di layar kaca bahwa mayoritas kendaraan yang melintas di jalur arteri adalah kendaraan pemudik maupun wisatawan yang menggunakan sepeda motor begitu. Sementara beberapa kendaraan lainnya kami pantau banyak kendaraan pribadi yang melintas di jalur arteri Kabupaten Karawang menuju ke arah Jakarta ini. Banyaknya kendaraan pribadi minibus yang juga melintas jalur arteri Karawang ini bertujuan agar kemudian mereka bisa menghindari kepadatan di jalur tol Jakarta Cikampek yang saat ini memang terpantau cukup ramai dan juga padat, dan ini terjadi mulai dari kilometer 66 hingga kilometer 48 tanjakan MBZ, sehingga banyak warga yang kemudian memilih alternatif jalur arteri ini sebagai jalur kembali ke Jakarta agar kemudian bisa sedikit memperlancar jalan kendaraan mereka sampai ke wilayah Jakarta atau wilayah kota tempat tujuan mereka masing-masing. Sementara itu, untuk bisa mengurai kepadatan di jalur arteri Kabupaten Karawang ini, kami pantau sejak sore tadi ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun dinas perhubungan dibantu oleh Kementerian Perhubungan yang melakukan pengamanan atau penjagaan di titik-titik rawan kepadatan. Seperti di jalur sekitar terminal Kelari ini, upaya yang dilakukan untuk bisa mengurai kepadatan agar kemudian peningkatan jumlah atau kendaraan yang melintas dari arah Jawa Barat maupun Jawa Tengah menuju Jakarta ini bisa sedikit lancar. Mereka, para petugas melakukan upaya penutupan U-turn di putaran arah serta penutupan persimpangan di jalur lampu merah tadi. Dan ada juga pengalihan arus agar kemudian tidak terjadi pertemuan kendaraan dari Jakarta maupun dari arah Cirebon hingga arus lalu lintas bisa tetap berjalan lancar. Meski dilakukan upaya penutupan, saat ini arus lalu lintas terpantau masih cukup padat. Dan ini terjadi imbas dari peningkatan jumlah kendaraan dan memang hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik, sehingga benar prediksi tersebut. Kondisi arus lalu lintas kami pantau sejak sore tadi hingga saat ini masih cukup padat. Dan bisa dilihat langsung kondisi saat ini kendaraan berjalan hanya dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dan sesaat kemudian berhenti begitu, dan kondisi ini terjadi sejak tadi dan ini merupakan imbas dari peningkatan jumlah kendaraan. Diprediksi kondisinya akan terus terjadi hingga malam nanti dan upaya-upaya pengaturan juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian serta Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, dan mereka masih bersiaga menempatkan diri masing-masing di sejumlah titik rawan kepadatan atau kemacetan di jalur arteri Kabupaten Karawang ini. Asri. Baik Adi, sebagai informasi bagi pengendara yang akan melintas di sana, titik-titik mana saja yang menjadi titik kepadatan? Apakah mungkin di bottleneck atau mungkin di sepanjang jalur arteri menjadi hampir semuanya begitu stuck? Titik-titik yang harus diwaspadai oleh para pengendara atau wisatawan maupun pemudik yang akan kembali ke Jakarta, kami pantau sejak kemarin ada beberapa titik, mulai dari kawasan Simpang Jomin. Memang ini ada pertemuan arus kendaraan yang baru saja keluar gerbang dari tol Cikampek menuju ke Pantura, maupun kendaraan yang akan arus balik atau kembali ke Jakarta dari arah Pantura menuju ke Jakarta. Titik lainnya yang juga berpotensi mengalami peningkatan atau kepadatan lalu lintas yakni di kawasan Simpang Dauan. Lokasi ini banyak sekali kendaraan-kendaraan, selain oleh kendaraan arus balik yang datang dari arah Pantura menuju Jakarta, juga banyak-banyak kendaraan industri, mengingat di wilayah Dauan ini ada beberapa kawasan industri sehingga aktivitas keluar masuk kendaraan berat ini banyak di lokasi ini sehingga memperlambat arus kendaraan yang datang dari arah Pantura menuju ke wilayah Jakarta. Selain di lokasi 2 tersebut ada juga wilayah Jalan Raya Kelari, ada Pasar Tumpah di Kosambi. Kemudian titik terakhir yang perlu diwaspadai adalah tempat saya melaporkan, mulai dari persimpangan tol interchange Karawang Timur hingga perempatan atau persimpangan Cipendei. Dan kondisi di lokasi tempat saya melaporkan adalah antara persimpang tol Karawang Timur hingga persimpangan Cipendei, dan kondisinya seperti ini. Bisa dilihat di layar kaca bahwa kendaraan hanya bisa berjalan
dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Oleh karena itu, bisa dilihat bahwa sejumlah anggota kepolisian dan Dinas Perhubungan serta Kementerian Perhubungan standby di lokasi ini untuk bisa mengatur lalu lintas di lokasi ini. Mengingat di lokasi ini juga terdapat terminal, artinya ada sumbangan atau hambatan lain ketika bus-bus mengangkut penumpang ini keluar dari lokasi ini, sehingga perlu upaya pengaturan dari kepolisian, Dinas Perhubungan serta Kementerian Perhubungan agar kemudian lalu lintas yang melintas di jalur arteri ini bisa tetap mengalir meskipun dalam kondisi kecepatan yang sangat terbatas. Astrid. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris serta Bondan Wicaksono dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan hati-hati dalam bertugas rekan-rekan.